Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Oleh karena itu, meskipun ia tahu elemennya tidak menguntungkan, ia tetap memilih untuk menggunakan kekuatannya yang luar biasa tanpa ragu. Sebagai seorang transenden Douluo peringkat 97, ia mengandalkan kekuatan jiwanya untuk langsung memperluas api Radiant Phoenix miliknya. Arena sparring hanya sebesar itu. Sebagai seorang transenden Douluo, ia sepenuhnya mampu menutupinya sepenuhnya dengan api Phoenix-nya. Ketika itu terjadi, Huo Yuhao tentu saja tidak akan mampu lagi mempertahankan domainnya, dan dengan demikian akan dipaksa keluar. Terlebih lagi, Yan Shaoze akan melancarkan serangan menyeluruh terhadapnya dalam prosesnya. Namun, ada sesuatu yang mengejutkan Yan Shaoze saat ia mencoba melakukannya. Saat api Phoenix-nya menyebar, ia menyadari bahwa api itu tidak langsung melelehkan kepingan salju yang menari-nari di udara ketika bersentuhan. Malahan, kepingan salju itu tidak hanya mencair perlahan, tetapi juga memancarkan hawa dingin yang intens, yang membuatnya mengeluarkan lebih banyak energi untuk api Phoenix-nya daripada yang telah ia perkirakan. Apa yang sedang terjadi? Yan Shaoze telah menyalurkan lebih dari 60% kekuatan jiwanya, tetapi api Phoenix-nya hanya mampu memanjang 5 meter darinya. Terlebih lagi, semakin meluas, semakin banyak kepingan salju yang mereka temui dari tarian es tertinggi milik Huo Yuhao, dan semakin dingin udara dingin yang dilepaskan oleh kepingan salju tersebut. Yan Shaoze segera menyadari bahwa, yang mengejutkannya, ia telah ditekan, dan bahwa Huo Yuhao sebenarnya menggunakan kualitas kekuatan jiwanya untuk menekan keunggulan kultivasinya sendiri. Bagaimana mungkin? Fusi jiwa bela diri mereka seharusnya hanya memberi mereka kekuatan seorang titled Douluo yang baru terbentuk. Bagaimana mungkin es tertingginya sekuat itu? Tang Wutong tidak memiliki kemampuan tipe es. Jika Yan Shaoze dapat melihat kondisi Huo Yuhao saat ini, dia akan mengerti mengapa dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Rumput es misterius, adas bintang bergoyang lembut di atas bahu Huo Yuhao, sementara 4 siluet lain melayang di belakangnya, kelima rohnya saat ini tengah membantunya. Dari 5 roh agung Huo Yuhao, cacing es Skydream memiliki kemampuan tipe es dan kekuatan spiritual, sedangkan keempat lainnya memiliki es tertinggi. Saat Huo Yuhao menyatu dengan Raja Beruang Es, bayi kecil tidak hanya menjadi roh dan cincin jiwanya, dia juga meningkatkan kualitas es terhebatnya sekali lagi. Menurut permaisuri salju, suhu terendah yang bisa dicapai Huo Yuhao dengan es tertingginya adalah 220 derajat di bawah nol. Suhu ini sudah setara dengan suhu yang bisa dicapai permaisuri es saat ia berada dalam kekuatan penuh. Permaisuri es menduduki peringkat ke-7 di antara 10 binatang buas agung. Meskipun kekuatannya belum setara dengan Ultimate Douluo saat ia berada dalam kekuatan penuh, ia belum jauh tertinggal. Kelima rohnya muncul bersamaan. Meskipun mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan jiwanya dengan amplifikasi mereka, mereka masih dapat meningkatkan elemennya semaksimal mungkin. Terlebih lagi, Blizzard adalah keterampilan jiwa yang diberikan Raja Beruang Es kepada Huo Yuhao untuk cincin jiwa ke-8-nya. Blizzard bukan sekadar skill jiwa biasa ketika digabungkan ke dalam Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya. Skill ini dianggap sebagai skill jiwa terintegrasi yang tangguh dan dapat diperkuat lebih lanjut oleh roh-rohnya. Inilah mengapa skill ini berhasil mencapai tingkat penekanan tertentu. Bahkan terhadap Radiant Phoenix rank 97 milik Yan Shaoze.
Senyum tipis perlahan muncul di wajah Yan Shaoze saat ia merasakan tekanan yang memancar padanya. Ia mengangguk ringan dan berseru, "Bagus. Sangat bagus." Lagi pula, semakin kuat Huo Yuhao, semakin bahagia ia. Lagi pula, latihan pertarungan ini awalnya dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan Huo Yuhao sebenarnya. Setelah selesai berbicara, ekspresi Yan Shaoze tiba-tiba menjadi serius. Ia meletakkan satu tangan di atas tangan lainnya, dengan kedua telapak tangan saling berhadapan. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya berubah menjadi keemasan, persis seperti saat ia bertahan melawan kejutan spiritual Huo Yuhao. Yang berbeda kali ini adalah rona keemasan lembut terpancar dari dantiannya. Dan seekor burung phoenix kuning kecil tampak bermain-main di depan dantiannya. Begitu burung phoenix emas kecil ini muncul, api phoenixnya, yang awalnya ditekan, tampak hampir menjadi material dan mencair saat berkobar keluar. Kali ini, kepingan salju apapun yang terkena cairan emas langsung menguap. Suhu tinggi yang dihasilkan cairan emas ini langsung menghilangkan suhu rendah yang dihasilkan oleh es tertinggi Huo Yuhao, sekaligus menangkis tarian salju es tertinggi miliknya. Setelah menerima kejutan yang begitu kasar, Huo Yuhao terpaksa menarik domainnya. Ia hampir seketika menyadari bahwa jika ia terus mempertahankan tarian es tertingginya, kekuatan jiwanya akan terkuras habis dalam hitungan detik. Dan ia sedang menguras kekuatan Haodong, yang bukan sepenuhnya miliknya. Yan Shaoze muncul kembali di hadapan mereka. Lalu menatap Huo Yuhao dan mengangguk pelan sambil berkata, "Adik kecil, kualitas Ultimate Ice-mu cukup mengesankan. Bagaimana menurutmu?" Huo Yuhao terkejut sesaat. Tetapi ekspresinya dengan cepat berubah saat dia berkata, "Kamu menggunakan keterampilan jiwa ciptaan sendiri untuk meningkatkan keterampilan jiwa dan kekuatan jiwamu sendiri?" Yan Shaoze tersenyum tipis dan berkata, "Ya, ini adalah teknik yang saya ciptakan beberapa tahun lalu dan saya andalkan untuk menjadi dekan Departemen Jiwa Bela Diri. Anda harus memahami ini lebih dalam. Meskipun alat-alat jiwa berkembang pesat di dunia saat ini, masih ada potensi tak terbatas dalam diri para master jiwa yang menunggu untuk ditemukan." "Ya," jawab Huo Yuhao dengan hormat. Ia tahu bahwa Yan Shaoze sedang membimbingnya dengan statusnya sebagai kakak laki-laki. Yan Shaoze memiringkan kepalanya dan tersenyum. "Kau tak perlu bersedih. Aku menggunakan kekuatan inti jiwaku saat menghancurkan domainmu tadi. Jiwa bela diri es tertinggimu belum memiliki inti jiwa, dan kualitas jiwamu pun belum terkonsentrasi seperti milikku. Terlebih lagi, keterampilan jiwa ciptaanku sendiri memperkuat api Radiant Phoenixku dan meningkatkan kualitas keterampilan jiwaku secara instan untuk mencapai efek seperti itu. Apa kau mengerti ketika aku mengatakannya seperti ini?" Sebuah pikiran terlintas di benak Huo Yuhao setelah mendengar kata-kata Yan Shaoze, dan dia tampak memahami sesuatu. Namun di saat yang sama tidak begitu mampu menjelaskannya meskipun sudah berusaha sekuat tenaga untuk memecahkannya. Yan Shaoze tersenyum. "Baiklah, cukup untuk hari ini. Kita mungkin tidak akan belajar banyak jika kita terlalu haus akan lebih. Aku tahu kekuatanmu dan Tang Wutong belum sepenuhnya terungkap. Tapi aku harap kalian berdua akan semakin berkembang selama 3 tahun ke depan. Lain kali kalian berdua menantangku. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Terima kasih telah memenuhi keinginan kami, kakak senior tertua." Huo Yuhao berlutut di depan Yan Shaoze. Meskipun Yan Shaoze tidak banyak bicara kepada mereka, apa yang dikatakannya dan pertempuran yang mereka alami sudah cukup memberinya banyak manfaat. Orang yang paling mampu membimbing dan menasihati Huo Yuhao di Akademi Shrek bukanlah Penatua Xuan,
melainkan Yan Shaoze. Alasannya adalah karena Yan Shaoze bisa dianggap seangkatan dengan Huo Yuhao, karena keduanya adalah murid Penatuamu. Namun, Yan Shaoze telah menjadi murid Penatuamu jauh lebih awal daripada Huo Yuhao, sehingga ia memiliki pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang kemampuan Penatuamu. Karena itu, Huo Yuhao membutuhkan waktu untuk mencerna apa yang baru saja dipelajarinya dari pertempuran yang baru saja mereka lalui. Penatua Xuan membuka kubah pelindung dan berjalan menuju Yan Shaoze dengan senyum tipis di wajahnya. Kenapa kau tidak memberi kedua anak kecil itu sedikit tekanan lagi? Yan Shaoze balas tersenyum dan berkata, terkadang, terlalu banyak tekanan itu tidak baik. Yuhao tidak butuh tekanan saat ini. Dia sudah bisa merasakan bahaya dengan jelas. Dia pasti sudah merasakan dan belajar banyak hal dari pertarungan kita. Lagi pula, sejujurnya, aku agak takut pada anak ini. Dia memberiku serangan yang bagus, dan aku masih tidak yakin kemampuan mana yang membuatku merinding. Itu memberiku rasa bahaya yang kuat. Bahkan jika aku bisa sepenuhnya menekannya jika kami melanjutkan, aku takut lengah, dan akhirnya kalah. Tetua Xuan menatap Yan Shaoze, ekspresinya berubah menjadi terkejut. Kau takut kalah? Yan Shaoze memaksakan senyum sambil berkata, ya. Lagi pula, aku tidak bisa melukai mereka. Dan mengingat, aku tidak bisa mengeluarkan jurus mematikan apapun. Aku mungkin akan terluka jika kedua anak itu bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Aku tidak tahu apa yang Yuhao gunakan padaku, tapi rasa bahaya itu masih ada. Bahkan sampai sekarang, Penatua Xuan terkekeh dan berkata, aku juga merasakannya. Anak ini benar-benar berbeda. Dia telah berada di level yang jauh berbeda sejak dia menembus batas dan mendapatkan cincin jiwa ke-8-nya. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah lebih banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Aku hanya berharap dia bisa tumbuh dewasa secepat mungkin. Yan Shaoze melanjutkan, aku khawatir kita justru kontraproduktif dengan memaksanya tumbuh terlalu cepat. Karena itu, aku tidak akan memberi mereka tekanan lagi. Yuhao telah mencapai standar luar biasa dengan es tertingginya, dan itu mungkin ada hubungannya dengan rohnya. Suhu es tertingginya juga yang terkuat yang pernah kulihat. Setidaknya, belum pernah muncul sebelumnya dalam sejarah akademi. Jika aku tidak menggunakan api Phoenix primordialku, aku mungkin tidak akan bisa menyentuhnya. Aku ingin melihat standar yang dapat dicapai oleh kekuatan jiwa es tertingginya setelah dia mendapatkan inti jiwanya. Sejauh yang kulihat, bahkan tanpa menggunakan kekuatan Haodong miliknya dan Tang Wutong, dia seharusnya bisa memberikan perlawanan yang baik kepada title Douluo pada umumnya. Penatua Xuan mengangguk dan berkata, dia seharusnya bisa tumbuh dewasa dalam 3 tahun. Namun, aku tidak yakin apakah ketiga kerajaan asli di benua ini akan mampu bertahan selama itu. Huo Yuhao dan Tang Wutong segera kembali ke paviliun Dewa Laut setelah mereka pergi. Seperti yang diprediksi Yan Shaoze, mereka berdua mendapatkan beberapa pencerahan dari pertempuran yang baru saja mereka hadapi, dan perlu segera menghayati apa yang telah mereka pelajari. Terlebih lagi, Huo Yuhao tidak bisa lagi menggunakan 3 jurus Haodong terkuatnya, yang cukup berpengaruh padanya. Ia perlu menyesuaikan gaya bertarungnya, karena ia tidak bisa lagi menggunakannya. Menggabungkan keterampilan jiwa ciptaan sendiri dengan keterampilan dari cincin jiwa adalah sesuatu yang sama sekali baru bagi Huo Yuhao. Sesuatu yang bahkan tidak pernah tersentuh oleh kurikulum Akademi Select. Berdasarkan kemampuan yang baru saja ditunjukkan Yan Shaoze, mungkin teknik itu hanya bisa dikuasai oleh seorang Soldou. Setidaknya, jadi,
inilah saat yang tepat baginya untuk mulai mempelajari konsep semacam itu. Huo Yuhao bukan satu-satunya yang mendapatkan pencerahan, Tang Wutong pun sama. Mereka berdua kembali ke kamar Huo Yuhao dan menyilangkan kaki di tempat tidur, menyatukan kedua telapak tangan. Mereka menyalurkan kekuatan Hao Dong sambil berkultivasi. Ini adalah pertama kalinya mereka berkultivasi bersama sejak penyatuan jiwa bela diri mereka. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan Hao Dong mereka jauh lebih padat dan luas. Huo Yuhao segera merasakan peningkatan kekuatan jiwanya, dan esensi es misterius beraneka ragam di dalam tubuhnya hampir sepenuhnya berasimilasi. Apa yang Yan Shaoze tidak ketahui adalah bahwa alasan utama di balik tingkat peningkatan pesat Ultimate Ice miliknya dan suhunya yang sangat rendah adalah karena Manifold Mysterious Ice Essence. Huo Yuhao tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya selama pertarungan latihan, dia juga tidak benar-benar mengeluarkan rohnya, yang juga perlu dianggap sebagai bagian dari kekuatan bertarungnya. Roh Huo Yuhao berbeda dari kebanyakan master jiwa. Kesadaran rohnya telah distabilkan melalui esensi es misterius beraneka ragam, sehingga mereka sendiri memiliki tingkat kekuatan tertentu. Setelah sepenuhnya dilepaskan, mereka akan dapat saling mendukung dan melengkapi. Ditambah lagi, dengan pengalaman permaisuri salju dan permaisuri es, mereka mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama melawan Yan Shaoze, meskipun mereka tidak mungkin mengalahkannya. Huo Yuhao dan Tang Wutong saling bertatapan. Dan kekuatan jiwa mereka terus beriak dan bergelombang di dalam tubuh mereka. Kekuatan jiwa Huo Yuhao meningkat pesat setiap kali ia berputar. Meskipun seorang master jiwa membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat besar untuk meningkatkan peringkat kultivasinya bahkan satu peringkat setelah menjadi Soul Douluo. Huo Yuhao masih merasa bahwa ia akan mampu mencapai ambang batas menjadi Titled Douluo dalam 3 tahun ke depan dengan kecepatan kultivasinya saat ini. Sebagai seseorang yang memiliki jiwa bela diri ultimate, begitu ia menjadi Titled Douluo, ia akan memiliki kekuatan untuk menantang seorang Transcendent Douluo biasa hanya dengan mengandalkan kekuatan jiwa bela dirinya. Seiring berjalannya waktu, Huo Yuhao tetap benar-benar tenggelam dalam wahyu dan realisasinya, emosinya tak henti-hentinya beriak saat ia melakukannya. Tang Wutong adalah Donger, dan dia kembali di sisiku. Hanya satu pikiran itu saja sudah memberi Huo Yuhao banyak kejelasan emosional. Meskipun ia kehilangan 3 jurus Hao Dong terhebatnya, ia tidak menyesali apapun sedetik pun. Apa yang bisa memberinya lebih banyak kebahagiaan atau kejutan yang menyenangkan daripada kekasihnya yang kembali padanya? Tetapi pada saat yang sama, ia segera menyadari betapa pentingnya emosi bagi keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri. Emosi dianggap sebagai bagian dari kekuatan spiritual, tetapi di saat yang sama, emosi tidaklah setara. Emosi dapat dianggap sebagai kekuatan yang tak terjelaskan dengan asal-usul yang samar. Saat itu, alasan terpenting di balik 3 jurus Hao Dong terhebatnya adalah karena jurus-jurus tersebut mengandung emosinya yang kuat. Di saat yang sama, dampak dan efek sisa yang ditimbulkan setelah menggunakannya juga berasal dari emosinya. Karena emosi dapat meningkatkan kekuatan keterampilan jiwa ciptaan sendiri. Apakah itu berarti saya dapat menyatukan emosi saya ke dalam keterampilan jiwa ciptaan sendiri lainnya sekarang setelah saya kehilangan 3 keterampilan Hao Dong terunggul saya? Dewi Cahaya tak diragukan lagi merupakan keterampilan jiwa ciptaan Huo Yuhao yang paling mendasar. Sebenarnya, ia telah mengadaptasi 3 keterampilan Hao Dong tertingginya dari sana. Oleh karena itu, karena kini ia tak bisa lagi menggunakannya, sepertinya ia harus lebih giat lagi dalam mempelajari Dewi Cahayanya.
Emosi yang diandalkan oleh 3 jurus Hao Dong terhebatnya adalah kerinduan dan kerinduan. Kini setelah Wutong kembali di sisinya, perasaan itu harus diubah, tapi menjadi apa? Cinta? Ya, cinta adalah jawabannya. Pikiran ini baru saja muncul di benak Huo Yuhao ketika ia tiba-tiba merasakan getaran hebat di lautan spiritualnya. Detik berikutnya, cinta di hatinya langsung membanjiri Tang Wutong bagai gelombang pasang. Tubuh indah Tang Wutong sedikit bergetar. Laut spiritualnya awalnya sangat kacau dan tak karuan. Karena ingatan Wang Donger baru saja terbangun beberapa saat yang lalu, dan ia belum sepenuhnya menyatu dengan kenangan masa kecilnya. Ia merasakan jantung dan tubuhnya bergetar hebat saat ia terangsang oleh perasaan cinta Huo Yuhao yang begitu kuat. Dan semburat kemerahan muncul di pipinya saat bibirnya perlahan membentuk senyum tipis. Perasaan cinta yang mendalam yang mengalir ke dalam pikirannya serupa dengan khazanah alam yang paling ampuh saat mereka memelihara lautan spiritualnya dan mendukung penyatuan ingatannya. Cinta adalah gagasan untuk keabadian, hanya cinta yang dapat bertahan selamanya. Entah dia Wang Donger atau Tang Wutong, itu tidak penting, namanya hanyalah sebuah label. Tang Wutong bersikeras bahwa dia adalah Tang Wutong, bukan Wang Donger, karena ingatannya belum sepenuhnya menyatu. Dalam hatinya, ia sedikit takut perasaannya terhadap Huo Yuhao tidak tulus. Yang membuatnya sedikit menentangnya sejak ingatannya pulih. Namun, saat ini, saat ia terkekang oleh perasaan Huo Yuhao yang pekat, ingatannya mulai menyatu dengan cepat. Perlahan, seluruh emosinya mulai berubah karena ia terus-menerus diguncang oleh cintanya. Cinta Wang Donger yang awalnya mendalam kepada Huo Yuhao dituntun keluar dan mengambil alih kendali. Menyatu dengan cinta yang dipancarkan Huo Yuhao. Kekuatan Hao Dong mereka diam-diam menyublim, sementara cinta mereka terus beriak dan bergelombang menjauh dari dan karena penyuntingan itu. Mereka tidak hanya menyatukan jiwa bela diri mereka lagi, emosi dan jiwa mereka juga menyatu. Inilah arti sebenarnya dari bersatu menjadi satu. Ketika Huo Yuhao merasakan cinta berbalas yang datang dari Tang Wutong, ia sangat gembira. Cinta adalah perasaan yang saling berbalas, sehingga hanya dengan cinta yang saling berbalas, cinta dapat terus menyublim dan berkembang. Pada saat ini, jenis cinta yang dirasakan Tang Wutong dan Huo Yuhao adalah jenis cinta yang menyublim. Emosi mereka yang meluap mulai menyelimuti hati dan jiwa mereka, dan lingkaran cahaya putih samar muncul di sekitar tubuh mereka. Gelombang cahaya lembut segera terlihat saat tubuh mereka diselimuti cahaya. Kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan jiwa mereka dibilas dan disiram dengan perasaan cinta yang mendalam. Perlahan tapi pasti, kekuatan jiwa mereka berubah, dan cahaya keemasan dari Trisula di dahi Tang Wutong mulai mengalir di dalam tubuhnya. Transformasi aneh juga mulai terjadi pada kekuatan jiwa dan aura Huo Yuhao. Aku mencintaimu, Donger. Aku mencintaimu, Wutong. Suara Huo Yuhao penuh cinta saat bergema di benaknya. Tiba-tiba, Huo Yuhao merasakan semangatnya kembali berkobar, dan sesaat kemudian, ia merasakan kekuatan spiritualnya seolah meninggalkan tubuhnya. Ia pernah merasakan hal serupa sebelumnya. Tetapi itu terjadi ketika ia menyalurkan kekuatan spiritualnya keluar dari tubuhnya. Kini, karena kekuatan spiritualnya berada di alam konkret material, meninggalkan tubuhnya bersama rohnya bukan berarti ada yang salah. Namun kali ini terasa berbeda. Huo Yuhao mengamati dirinya sendiri dengan saksama. Dan dengan takjub menyadari bahwa bukan kekuatan spiritualnya yang meninggalkan tubuhnya, melainkan rohnya sendiri yang meninggalkan tubuhnya. Ya, hanya rohnya.
Tanpa kekuatan spiritual apapun yang menyertainya, roh manusia sangat lemah. Begitu meninggalkan tubuh, roh itu akan terus menghilang. Saat ia menyadari rohnya meninggalkan tubuhnya, ia segera menyadari bahwa ada lapisan putih tipis di sekitar rohnya yang tampaknya melindunginya dari kepunahan. Dengan rohnya yang saat ini melayang di udara, Huo Yuhao dapat melihat Tang Wutong dan dirinya sendiri dengan telapak tangan mereka saling menempel, sedang berkultivasi. Cahaya putih lembut menyelimuti tubuh mereka. Dan Huo Yuhao masih dapat merasakan dengan jelas kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan emosi mereka yang menyublim, meskipun saat ini sedang menatap dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Mengapa rohku meninggalkan tubuhku begitu saja? Huo Yuhao berusaha mengendalikan diri dan kembali ke tubuhnya, tetapi ia terkejut karena ia tidak bisa menggerakkan rohnya sama sekali. Detik berikutnya, suatu kekuatan aneh muncul di ether yang langsung menarik rohnya keluar dari paviliun Dewa Laut. Begitu rohnya keluar dari pohon emas, ia mulai naik ke langit. Matahari bersinar terang di luar, menyinari seluruh Akademi Shrek, tetapi sedikit kepanikan masih muncul di benak Huo Yuhao. Ini pertama kalinya ia menghadapi situasi aneh seperti ini. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Rohnya telah meninggalkan tubuhnya dan terus melayang di udara. Perasaan itu tidak menyenangkan. Huo Yuhao bisa merasakan dirinya semakin menjauh dari tubuhnya sendiri. Meskipun indranya masih terhubung, ia sama sekali tidak bisa mengendalikan pergerakan rohnya di langit. Mengapa ini terjadi? Apa yang terjadi padaku? Huo Yuhao tak dapat menemukan jawabannya, rasa takut dan panik yang hebat mulai merasuki pikirannya. Dia telah berjuang keras untuk mendapatkan Tang Wutong kembali di sisinya. Tetapi rohnya masih meninggalkan tubuhnya dengan cara yang begitu aneh. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak, aku tidak ingin pergi. Aku tidak ingin meninggalkan Wutong. Aku masih harus melindungi dan mencintainya. Ketakutan dan kepanikan yang hebat menyebabkan gelombang riak emosi akut menyebar dari jiwanya. Saat ia mencoba berjuang melepaskan diri dari belenggu yang membelenggu gerakannya. Tepat pada saat itu, aura lembut tiba-tiba menyelimuti jiwanya. Aura ini terasa sangat aneh. Karena seolah-olah ada luapan emosi murni yang tak terkira jumlahnya. Setelah aura itu muncul, Huo Yuhao merasakan perasaan nyaman yang luar biasa mengalir di jiwanya. Seolah-olah ia telah berendam dalam air hangat dari mata air. Perasaan menyegarkan ini membuatnya begitu nyaman hingga ia ingin mengerang semua jejak kepanikan, ketakutan, dan emosi negatif lenyap tanpa jejak. Sebaliknya, perasaan nyaman dan percaya yang samar-samar muncul. Apa sebenarnya yang terjadi? Huo Yuhao sangat cerdas. Jika ia bahkan tidak bisa menebak situasinya, maka ia bukanlah Huo Yuhao. Aura yang dipenuhi rasa nyaman yang telah menyehatkan jiwanya segera membuatnya menyadari bahwa jiwanya yang meninggalkan tubuhnya bukanlah karena kultivasinya sendiri, melainkan suatu kekuatan eksternal telah menarik jiwanya keluar dari tubuhnya dengan paksa. Semua perasaan negatif dalam jiwanya telah sirna, sehingga yang tertinggal hanyalah keheranan total. Kekuatan macam apa yang bisa dengan paksa menarik jiwaku keluar dari tubuhku? Kekuatan spiritual Huo Yuhao telah mencapai ranah konkret material. Selain itu, ia juga memiliki tengkorak takdir milik Wang Qiwer dan keahliannya, adjudikasi takdir, yang memberinya kekebalan terhadap 3 serangan bertipe spiritual per hari. Saat itu, Raja Tiran Mata Jahat belum mampu membunuh Huo Yuhao dengan serangannya yang luar biasa kuat karena ia telah menggunakan takdir untuk melarikan diri. Namun, kekuatan yang saat ini mengendalikan jiwanya membuatnya tak berdaya melawan.
Seberapa kuat lawannya untuk mencapai hal ini? Meskipun Huo Yuhao tidak yakin mengapa ini terjadi. Ia merasa bahwa siapapun yang melakukan ini padanya pastilah orang yang sangat berkuasa dan tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Jika tidak, orang itu tidak akan bisa meredakan emosi negatifnya.